Pendidikan itu kan selalu berubah ya, tapi yang terjadi sekarang ini beda. Ini bukan sekedar evolusi, ini adalah sebuah revolusi. Teknologi bukan lagi cuma jadi alat bantu, tapi benar-benar menulis ulang aturan main soal cara kita belajar dan mengajar. Coba deh renungkan pertanyaan dari inovator Aranggi Sumarjan ini. Ini nih yang jadi inti dari pembahasan kita. Idenya bukan soal robot menggantikan guru, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, gimana caranya teknologi malah bisa bikin pendidikan jadi lebih manusiawi. Oke, sebelum kita ngomongin masa depan, penting banget buat kita lihat ke belakang dulu. Yuk kita bedah model kelas yang tradisional dan cari tahu kenapa model ini kayaknya udah mulai goyah di era kecerdasan buatan sekarang. Ya, kita semua pasti pernah ngalamin ini kan, model yang berpusat sama guru. Informasi itu ngalirnya cuma satu arah, dari guru ke murid. Hasilnya, pembelajaran yang pasif, keterlibatan murid jadi rendah, dan kesempatan buat praktek langsung, ya minim banget. Nah, ini dia persimpangannya. Di depan kita ada dua skenario besar soal masa depan dengan AI. Skenario pesimisnya, wah, AI gantiin 80% kerjaan manusia, pengangguran di mana-mana. Tapi ada juga skenario optimisnya. AI justru membuka pasar, industri, dan profesi-profesi baru yang bahkan belum pernah kita bayangkan. Jalan mana yang bakal kita ambil? Jawabannya ada di cara kita mendidik generasi sekarang. Sebenarnya, ide buat mengubah cara mengajar ini udah ada loh, bahkan jauh sebelum AI jadi seramai sekarang. Inilah fondasi dari kelas masa depan yang mau kita bahas. Nah, ini dia solusinya, flipped classroom atau kelas terbalik. Konsepnya tuh simpel, tapi revolusioner banget. Jadi, daripada dengerin ceramah di kelas terus ngerjain PR di rumah, gimana kalau dibalik? Kuncinya ada di pembalikan ini. Jadi sebelum kelas, murid belajar dulu sendiri di rumah. Bisa lewat video, bacaan, macam-macam. Artinya, mereka datang ke kelas tuh bukan dengan kepala kosong, tapi udah punya bekal, udah punya pertanyaan. Nah, waktu di kelas jadi beda banget. Jadi arena buat diskusi, buat proyek bareng. Guru perannya berubah, bukan lagi penceramah, tapi jadi fasilitator. Dan ini bukan cuma teori loh, lihat deh datanya. Grafik ini nunjukin dampaknya secara nyata. Sebuah studi membuktikan kalau siswa di flipped classroom nilainya konsisten lebih tinggi. Jadi, ini bukan cuma soal ganti metode, tapi benar-benar soal hasil yang lebih baik. Oke, jadi flipped classroom ini kan udah terbukti efektif ya. Sekarang, bayangin kalau kita kasih kekuatan super. Nah, disinilah AI masuk ke dalam cerita. AI ini benar-benar jadi game changer buat personalisasi. Jadi bukan lagi semua murid nonton video yang sama. Tutor AI bisa menjahit materi khusus buat tiap individu, disesuaikan sama kelebihan, kekurangan, dan gaya belajar masing-masing. Hasilnya, setiap murid datang ke kelas dengan persiapan yang paling pas buat mereka. Oke, dari tadi kan kita ngomongin konsepnya ya. Sekarang, yuk kita lihat gimana ini diterapin di dunia nyata. Ada contoh keren banget dari Indonesia dipelopori oleh Aranggi Sumarjan. Kita intip gimana masa depan ini udah mulai terbentuk. Perjalanannya dimulai dari sini, dari aplikasi yang kita semua pakai tiap hari, WhatsApp. Ada yang namanya AsDosBot, singkatan dari Asisten Dosen AI. Bot ini proaktif banget. Dia ngobrol sama para siswa, nanya-nanya kebutuhan mereka, dan nyiapin mereka sebelum kelasnya mulai. Keren kan? Nah, langkah kedua, dosennya nyiapin semacam perpustakaan digital pakai alat kayak notebook LM dari Google ini. Murid bisa bebas menjelajahi semua materinya, bisa minta AI bikinin ringkasan, atau bahkan bikin kuis sendiri. Jadi belajar yang tadinya pasif, sekarang jadi aktif dan interaktif banget. Karena persiapannya udah mateng banget sebelum masuk kelas, waktu ketemuan langsung jadi super berharga. Fokusnya geser total, bukan lagi cuma nerima informasi, tapi menciptakan sesuatu yang baru. Siswa kerja bareng, mecahin masalah beneran, dan berinovasi. Dosennya jadi guide on the side, pembimbing yang ngarahin dari samping. Oke, jadi setelah semua kecanggihan teknologi ini, ujung-ujungnya tujuannya apa sih? Sebenarnya cuma satu, memaksimalkan potensi kita sebagai manusia. Dan ini poin paling pentingnya. Tujuan kelas yang pakai AI itu bukan buat gantiin guru. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya. AI membebaskan guru dari tugas-tugas administratif biar mereka bisa fokus ke hal yang esensial, yaitu menumbuhkan skill-skill manusia yang nggak akan bisa ditiru mesin. Dan ini dia kompetensi-kompetensi esensial itu. Udah bukan zamannya lagi cuma ngapalin fakta. Sekarang yang penting itu berpikir kritis, kreatif, bisa kolaborasi sama AI, jago mecahin masalah. Intinya, ini adalah bekal buat kita bisa mewujudkan masa depan AI yang optimis itu.
Model ini bahkan lebih dalam dari sekedar skill. Ini tentang menemukan tujuan. Konsepnya nyambung banget sama filosofi Jepang, Ikigai, yaitu titik temu antara apa yang kita cintai, apa yang kita kuasai, dan apa yang dunia butuhkan. Jadi tujuannya bukan cuma biar siswa dapat kerja, tapi nemuin panggilan hidup mereka. Dan sebagai penutup, saya mau kita renungkan kutipan yang luar biasa dari Aranggi Sumarjan ini. Inilah tujuan akhirnya. Bukan cuma menciptakan pekerja yang lebih pintar, tapi memberdayakan para inovator yang penuh semangat dan gak takut buat membentuk masa depan mereka sendiri.